sampai dicap, sulit dididik dan sulit diatur. Maka mungkin yang bermasalah bukan pada diri si anak, tapi di diri kita sebagai orang tua. Kita kurang memahami kondisi anak kita kurang memahami karakter anak kita. Maka sudah sepatutnya seorang ayah, seorang ibu menguatkan Podcast Surabaya Mengaji. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali di Podcast Surabaya Mengaji, yang mana insyaallah di setiap agendanya kita akan membahas tema-tema menarik yang sedang hangat diperbincangkan dan dibahas dengan sudut pandang agama. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kedatangan guru kita, yakni Ustadz Hanan Yasir Hafidhullah Ta'ala. Kita sapa beliau dulu, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Insya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Mas Raga, gimana kabar Mas Raga? Alhamdulillah, sehat Ustadz. Teman-teman sehat semua. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah Ustadz, mohon izin pada kesempatan yang hangat ini Ustadz, Masya Allah, kita akan membahas tentang ayah bunda tak sebercanda itu dalam mendidik anak Ustadz. Baik. Masya Allah. Nah Ustadz, mungkin sudah banyak kita tahu Ustadz bahwasanya pendidikan ini adalah hal yang penting untuk kita sebagai orang tua Ustadz ya. Nah, kita tahu bersama bahwasanya mencarikan lembaga pendidik terbaik untuk anak-anaknya. Nah, ada yang ditambah dengan mengikuti anaknya itu sampai di sekolah umum plus juga dileskan Ustaz. Jadi benar-benar membuang waktu anak tersebut Ustaz. Dari semua fenomena tersebut Ustaz, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan Ustaz. Kita ketahui bahwasanya anak itu juga punya kewajiban Ustaz, yang mana beliau diwajibkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, apakah ada Ustaz dalam Islam hak sebagai anak kepada orang tuanya? Monggo Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Seorang ayah, seorang bunda itu punya tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sudah menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, dan kita memiliki anak-anak, maka kewajiban mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua 100%. Ketika orang tua kemudian mensekolahkan anaknya di sebuah lembaga, pada hakikatnya orang tua itu sedang mencari partner dalam mendidik anak. Ketika seorang ayah, seorang bunda menitipkan anaknya di pesantren, boarding school, bukan berarti bahwa tanggung jawab orang tua menjadi gugur begitu saja. Orang tua punya kewajiban untuk mengawal pendidikan anaknya dan untuk mengetahui juga prioritas bagi pendidikan anak. Zaman sekarang fenomena yang kita dapatkan adalah orang tua sibuk mensekolahkan anaknya, kemudian mengkursuskan anaknya dengan berbagai skill dalam tanda kutip yang notabene belum mereka butuhkan. Anak SD sudah dikursuskan robotik misalnya. Memang mau bikin robot gitu. Masya Allah, nah, anak SD sudah dikursuskan macam-macam seperti itu. Padahal ada faktor-faktor, ada materi-materi yang sangat dibutuhkan anak ya. Apalagi Gen Z zaman sekarang itu fenomena yang kita dapatkan adalah mereka mengalami kerapuhan jiwa. Jiwa mereka rapuh. Apa yang menyebabkan jiwa mereka rapuh? Karena disebabkan kurangnya mereka dalam memahami agama mereka. Jadi bagaimana orang tua zaman sekarang punya kewajiban untuk memberikan bekal agama kepada anak mereka, menguatkan pondasi jiwa bagi hati-hati mereka dan menguatkan pendidikan karakter di dalam pendidikan anaknya. Nah, ini yang harus disadari oleh orang tua. Dan fenomena pada zaman sekarang kita dapatkan disebabkan karena kejahilan ya. Sebagai orang tua kita tidak siap menjadi seorang ayah. Sebagai seorang tua kita nggak siap jadi seorang ibu. Yang terjadi adalah kita masih mendidik anak kita dengan cara dulu orang tua kita mendidik diri kita. Padahal zaman sudah berubah. Zaman milenial kita harus didik anak kita sesuai dengan zamannya. Tidak bisa kita mendidik anak di zaman milenial dengan pola pendidikan kolonial. Masya Allah. Nah, ini yang menjadi sorotan dari kita semua. Bagaimana fenomena orang tua zaman sekarang kurang memahami hak dan kewajiban yang harus mereka tanggung di atas budak mereka. Nah, ini PR kita semua Mas pastinya. Masya Allah. Iya. Nah Ustadz,
lantas kan anak itu kan beda-beda karakternya Ustaz. Ada yang memang nurut, ada yang memang agak aktif Ustaz. Betul. Nah ini apakah ada tips atau trik Ustaz ketika kita mendidik seorang anak yang notabene itu sulit sekali dididik Ustaz? Baik, tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang sulit diatur, tidak ada anak yang sulit untuk dididik. Yang ada adalah anak ini belum menemukan pola pendidikan yang pas bagi dirinya. Anak ini belum menemukan metode yang paling cocok bagi dirinya. Karena sesungguhnya setiap anak itu terakhir unik. Setiap anak itu membawa perannya masing-masing ketika lahir di dunia. Maka pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang sifatnya custom antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Nah, kemudian ketika seorang ayah, seorang ibu melihat bahwa anaknya misalnya dalam mata pelajaran tertentu masih belum bisa memahami atau belum bisa memahami perintah-perintah tertentu dalam tanda kutip sehingga sampai dicap sulit dididik dan sulit diatur, maka mungkin yang bermasalah bukan pada diri si anak tapi di diri kita sebagai orang tua. Insyaallah. Kita kurang memahami kondisi anak kita kurang memahami karakter anak kita. Maka sudah sepatutnya seorang ayah, seorang ibu menguatkan bonding dengan anaknya. Dan ketika bonding itu terbentuk, yang terjadi adalah seorang ayah dan seorang ibu akan semakin memahami anaknya. Tidak mungkin kita akan bisa mengatur anak kita dengan baik jikalau kita tidak mengetahui kondisi anak kita. Sama seperti gini, orang punya mobil. Nah, maksud. Orang ketika punya mobil dia ngerti ini mobil problemnya di mana, ini mobil ada celah di mana, sehingga dia akan bisa mengantisipasi. Maka bukan karena faktor anak yang nggak bisa diatur, nggak bisa dididik, karena saya melihat PR terbesar kita hari ini adalah ada pada orang tua. Maka dari itu zaman sekarang orang tua banyak yang kita dapatkan fenomena ayah yang abai dengan pendidikan anaknya, kemudian ibu yang lalai dalam pendidik anaknya, sehingga muncullah generasi-generasi yang alay seperti itu. Maka ketika kita melihat ada masalah dalam pendidikan anak kita, yang harus kita lakukan adalah bukan fokus pada anak kita, tapi kita juga fokus pada diri kita. Apa kira-kira yang kurang pada diri kita sebagai orang tua dalam mendidik dan mengawal anak-anak kita? Masya Allah. Nah, Ustaz, untuk selanjutnya, Ustaz, kita sekarang kan dihadapi oleh notabene Gen Z dan Gen Alpha, Ustaz ya. Nah, ini apakah ada tips atau trik khusus, Ustaz, untuk kita hendak mendidik anak kita yang notabene beliau ini Gen Z atau Gen Alpha, Ustaz? Baik. Kita harus pahami betul bahwa pengklasifikasian gen ya, ada generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha, itu berdasarkan pada behavior yang ada pada anak-anak yang lahir pada rentang waktu tertentu. Maka kalau kita bicara tentang Gen Z atau Gen Alpha, mereka adalah anak-anak yang lahir di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Jadi menjadi sesuatu yang sangat mustahil kalau kemudian mendidik anak-anak Gen Z lalu kita mengharamkan mereka dari gadget 100%. Maka yang harus kita tanamkan pada diri anak kita adalah bagaimana mereka bukan menjauhkan diri mereka dengan gadget, karena itu sesuatu yang mustahil. Yang harus kita tanamkan adalah bagaimana mereka bisa menggunakan gadget dengan bijak ya. Dengan sebaik mungkin, disertai dengan keimanan dan ketakwaan yang kita install di dalam hati mereka. Ditanamkan pada diri mereka bahwa wahai anakku, apa yang kamu lihat di gadget itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa yang kau tulis di statusmu itu akan menjadi jariahmu kelak. Kalau engkau menulis kebaikan akan menjadi amal jariah. Kalau engkau menulis keburukan akan menjadi dosa jariah. Maka sangat mustahil kalau mendidik Gen Z lalu kita menjauhkan mereka dengan gadget sejauh-jauhnya. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita sebagai orang tua mengajarkan anak untuk bersikap bijak ya. Dan itu tidak akan mungkin bisa terwujud jikalau orang tua juga belum bisa menggunakan gadget dengan bijak. Dan bicara masalah pendidikan, kita bicara masalah keteladanan.
Maka tidak mungkin seorang ayah mendidik gen apa saja, seorang ibu mendidik generasi apa saja, jikalau tidak ada unsur keteladanan yang kuat di dalam diri ayah dan bunda tersebut. Maka kuncinya adalah apapun generasinya, maka berpegang dengan apa yang telah diturunkan melalui Rasulullah SAW tentang bagaimana seharusnya kita mengawal pendidikan anak kita, mengawal dengan pendidikan iman, mengawal dengan pendidikan ihsan, bagaimana seorang anak itu tertancap dalam dirinya jiwa muraqabah, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa engkau mungkin sendiri di dalam kamarmu, engkau mungkin sendiri bersama dengan gadgetmu, tapi engkau harus sadar bahwa Allah Maha melihat apa yang kau lakukan. Ya, ini yang ruh ini yang hilang pada pendidikan kita. Ya. Insya Allah, berarti untuk peran orang tua ini sangat penting, Ustaz, ya. Peran orang tua luar biasa, sentral sekali. Jadi nggak cuma kita semena-mena menitipkan kepada guru, kepada ustazah. Jadi peran di rumah untuk orang tua dengan anak bonding sangat-sangat penting nih, Ustaz, ya. Betul, karena kalau kita mau bersikap jujur, anak kita di sekolah hanya berapa jam, sisanya di rumah bersama dengan orang tua. Dan beban pendidikan itu kembali pada hukum asal, yaitu kepada orang tua. Sedangkan sekolah itu hanya mitra. Fenomena yang terjadi zaman sekarang adalah banyak orang tua yang menganggap sekolah yang harusnya sebagai mitra tidak lebih daripada sebagaimana tukang laundry, ya. Jadi kita taruh anak kita, nih anak saya ini kotor, kucel, bau. Allahu Akbar. Pokoknya saya masukin sini, butuh bayar berapa, nanti saya mau kayak baju itu. Jadi harum, wangi, rapi. Ini sesuatu yang mustahil. Nah, maka banyak sekali masalah pendidikan yang sesungguhnya poros dari masalah itu ada pada diri orang tua. Jadi PR kita sekarang adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang baik, bagaimana kita menyadarkan para ayah dan bunda supaya mereka tidak hanya bersemangat untuk menikah, yang mau menikah, tetapi bagaimana mereka persiapan menjadi seorang ayah dan bunda yang baik. Masya Allah. Ya. Ini mungkin yang terakhir, Ustaz. Baik. Mungkin pesan atau nasihat, Ustaz, untuk para orang tua dan khususnya kita semua jadi orang tua, Ustaz. Barangkali ada nasihat untuk kita semua, Ustaz. Monggo, Ustaz. Baik. Pesan untuk segenap ayah dan bunda sekalian dimanapun Anda berada, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat ke-66 ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Artinya apa? Bahwa gak mungkin bagi ayah bunda bisa masuk surga tanpa dia memperhatikan pendidikan anaknya. Anak ini akan menjadi ganjalan bagi kedua orang tuanya dan akan menjadi nadamah, menjadi sebuah penyesalan di hadapan Allah ketika seorang ayah dan bunda sibuk dengan dunia, sibuk dengan pekerjaannya sampai melupakan pendidikan anak. Kalau kita mau jujur, kita bekerja untuk apa kira-kira? Untuk anak kita. Lalu kenapa ketika anak kita butuh keberadaan kita, kebersamaan bersama dengan kita, lalu kenapa kita begitu sulit untuk hadir di tengah mereka? Maka ini merupakan menunjukkan satu kondisi yang sangat aneh sekali ketika kita bekerja untuk anak kita, tetapi ketika anak membutuhkan kehadiran kita, kehangatan dari kita, kelekatan bersama dengan kita, kita hilang entah kemana. Maka nasihat saya untuk diri saya dan untuk para ayah dan bunda sekalian adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat ini termasuk nikmat punya anak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan menjadi penyesalan yang terbesar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu ketika Allah menceritakan tentang hari kiamat, Allah menyebutkan yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari di mana seseorang akan lari dari saudaranya. Seorang ayah akan lari dari anaknya. Kenapa? Mereka khawatir dimintai pertanggungjawaban. Kenapa dulu di dunia engkau tidak mendidik anaknya dengan baik? Maka subhanallah, sebagaimana itulah kondisi yang sangat mengerikan di hari kiamat kelak. Maka jangan sampai hadirnya anak ini menjadi musibah bagi kita. Tapi ini sebuah amanah yang wajib kita tunaikan dengan maksimal. Maka semoga Allah kuatkan kita semua dan kuatkan segenap ayah dan bunda dimanapun berada, agar mereka bisa
menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang bisa mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, terutama nikmat anak. Itu yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas penyampaiannya. Masya Allah. Nah teman-teman sekalian, pemirsa sekalian serial podcast Surah Mengaji, semoga di agenda hari ini bisa kita ambil manfaat. Dan kami informasikan untuk teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, jangan lupa menyaksikan podcast-podcast yang lainnya, yang mana insya Allah akan membahas tema-tema menarik yang sedang diperbincangkan. Syukran jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.